Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramin, para mustami'in, para audien yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita bersyukur telah ditakdirkan oleh Allah untuk sampai kepada bulan Ramadan di tahun ini. Semata-mata itu adalah anugerah, karena tanpa anugerahnya, tanpa taufiknya, tanpa hidayahnya, kita tidak akan bisa melaksanakan perintah itu. Kita tidak bisa melaksanakan puasa sekalipun badannya sehat, kuat, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada taufik dan hidayahnya, maka kita tidak akan bisa melaksanakan puasa. Saat ini alhamdulillah faktanya kita bisa melaksanakan puasa. Berarti ini adalah anugerah, taufik dan hidayahnya dari Allah, perlu wajib untuk kita syukuri. Kenapa demikian? Karena sekali lagi di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa setiap apa yang kita lakukan ini, setiap apa yang kita lakukan, semua aktivitas kita, baik ucapan maupun perbuatan, kebaikan atau ketidakbaikan, semuanya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al khairu wa syarru bimasyiatillah. Kebaikan dan ketidakbaikan itu adalah karena kehendak Allah. Jadi kalau hari ini kita bisa melaksanakan puasa dan amal-amal ibadah yang lainnya dengan melaksanakan kesunatan, tarawih lah misalnya, tadarus lah misalnya, itu sekali lagi adalah karena semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya seseorang melaksanakan ketaatan apapun itu, sholat, zakat, saum, haji dan lain sebagainya, tapi dia merasa bahwa ketaatan yang ia lakukan itu adalah upayanya sendiri, tidak berpikir bahwa itu atas dasar taufik dan hidayah, maka justru amal yang ia lakukan itu adalah sia-sia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam salah satu hikmahnya, beliau mengatakan, man amila amalan walam yashhad bi anna Allah waffaqahu lidzalikal amal fahuwa mu'jibun. Barang siapa yang beramal, mengamalkan satu ibadah, amila amalan walam yashhad, kemudian dia tidak menyaksikan, dia tidak meyakini bi anna Allah waffaqahu lidzalikal amal, bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan taufik kepada orang itu sehingga dia beramal, bisa beramal, maka bahwa mu'jibun, dia adalah seorang yang ujub. Dan ujub menghilangkan pahala, menghilangkan semuanya. Jadi itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa semua apa yang kita lakukan adalah anugerah Allah. Kita semua tidak lepas dari takdirnya. Setiap saat kita dihujani takdir. Setiap saat kita tidak lepas dari ketentuan Allah, baik atau buruk. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketentuan Tuhan, takdir Allah itu ada 4. Ada takdir ibadat atau taat, ada takdir maksiat, ada takdir nikmat, ada takdir musibah. Itu selalu, setiap saat, setiap detik, setiap napas, selalu kita dihujani oleh takdir yang 4 tadi. Maka manakala kita ditakdir suatu saat dengan ketaatan, maka bersyukurlah.
Bagaimana caranya setelah kita melaksanakan taatan? Ucapkanlah yang pertama kali dengan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Karena tanpa hidayahnya kita tidak bisa melaksanakan. Manakala kita suatu saat terjebak dengan kemaksiatan, maka segeralah sadar dengan mengatakan, ya Allah, tanpa taufikmu, tanpa hidayahmu, aku tidak bisa melaksanakan. Saya tidak bisa melaksanakan ketaatan dan tidak bisa mencegah kemaksiatan. Dan ini adalah manifestasi dari la haula wala quwwata illa billah. Makanya ketika kita akan melaksanakan apapun, maka mengucaplah bismillah. Secara syariat, mengucap bismillah adalah sunnah ketika kita akan melaksanakan sebuah aktivitas baik tentunya. Tapi menurut ajaran tasawuf, melaksanakan membaca bismillah itu ketika kita akan melaksanakan sebuah aktivitas kebaikan, itu hukumnya wajib. Karena di dalam kata bismillahirrahmanirrahim itu terkandung satu makna di mana kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Karena kita yakin tanpa pertolongannya kita tidak bisa. Atau ayat mutabarrikan, memohon keberkahan dari asma Allah. Kalau memohon pertolongan harus kepada zat Allah. Tapi memohon keberkahan dari asma Allah, dari nama-nama Allah. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa puasa yang kita lakukan ini adalah anugerah Allah. Maka kita nanti pada saat Idul Fitri kita harus senang. Karena Idul Fitri adalah yaumuz zina, hari berbahagia, hari kesenangan, hari-hari yang sangat didambakan. Tapi kebahagiaan kita di Idul Fitri itu bukan karena kita bisa makan lagi siang hari, merokok siang hari, minum siang hari. Bukan. Kita bahagia pada saat Idul Fitri nanti Lebaran, itu adalah karena kita sudah senang dan bahagia, karena sudah diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan puasa selama 1 bulan. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.